Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan semangat ya untuk kita kembali melanjutkan perkuliahan kita yang insya Allah hanya tinggal menghitung beberapa pertemuan lagi ya. Hingga saatnya nanti kita melaksanakan ujian akhir semester. Baik, untuk pertemuan kali ini semoga waktunya bisa cukup ya, karena ada beberapa yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Kemudian nanti disusul dengan presentasi yang sudah kalian siapkan ya untuk materi sebelumnya. Untuk pertemuan kita pagi hari ini, kita masih melanjutkan tentang jenis-jenis obat bahan alam ya, yang memang itu diambil dari bahan alam yang kita tahu bahwasanya ada beberapa jenis yang masuk ke dalam obat bahan alam ya, dari obat tradisional yang sudah kita pelajari, dari jamu ya, kemudian fitofarmaka ya, obat herbal terstandar, baru fitofarmaka. Nah, untuk jamu dan obat herbal terstandar atau OHT itu sudah disampaikan ya di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan yang berkenaan dengan fitofarmaka. Kalau dilihat dari levelnya, ini adalah level tertinggi dari obat bahan alam. Ya, kenapa dikatakan tertinggi? Nah, nanti bisa kita ulas bersama-sama ya. Artinya ada perbedaan-perbedaan yang signifikan antara jamu, kemudian OHT, dan fitofarmaka. Nah, kalau untuk pengertian saya yakin sudah harusnya ya sudah kalian pahami di awal-awal karena sudah begitu sering ya disebutkan, dijelaskan ya perbedaan antara ketiganya dan khusus untuk fitofarmaka yang jelas sama-sama sebagai obat bahan alam ya. Sama-sama digunakan untuk kesehatan karena itu memang menjadi syaratnya ya yang tentunya dalam hal ini untuk pemeliharaan, untuk peningkatan kesehatan, mencegah ya, dan pengobatan serta pemulihan. Nah, ini adalah tujuan-tujuan yang memang harus ada disediakannya obat bahan alam ya, apapun itu bentuknya ya, entah jamu, entah OHT, entah fitofarmaka. Jadi harus mencakup tujuan tersebut. Kalau enggak berarti tidak bisa disebut sebagai obat bahan alam ya. Nah, yang menjadi karakteristik yang khas ya dari fitofarmaka ada beberapa persamaan dengan OHT ya. Jadi keamanan dan khasiatnya itu secara ilmiah sudah dibuktikan. Tetapi di sini yang perlu di garis bawahi adalah kalau untuk OHT itu pembuktiannya secara praklinik ya. Sedangkan kalau untuk fitofarmaka itu dua-duanya baik praklinik maupun klinik ya. Jadi kedua-duanya ini sudah menjadi acuan yang memang baku ya, yang sehingga bisa disebut atau layak dikonsumsi ya, artinya bisa secara keamanannya itu sudah terjamin begitu, yang memang levelnya satu tingkat lebih tinggi ya dibandingkan dengan OHT ya. Selain itu juga apa? Bahan bakunya pun sudah terstandarisasi dengan baik ya. Sama halnya dengan OHT. OHT pun juga untuk bahan bakunya juga sudah harus terstandar ya. Nah, sedikit di sini saya akan menyampaikan filosofi logo ya. Kalian harus sudah bisa ya membedakan mana logo jamu, mana logo OHT, mana logo fitofarmaka ya. Kalau dilihat dari bentuk-bentuknya ini sudah bisa kita pahami ya makna dari logo tersebut. Yang jelas dalam hal ini bisa kita lihat ya dari warnanya ya, jadi bentuk lingkarannya, nah itu memberikan arti tersendiri ya. Nah, bentuk lingkaran itu bisa dikatakan sebagai sebuah proses ya, sebuah proses yang berkelanjutan yang artinya dia sudah menunjukkan keamanan karena tadi diuji secara praklinik dan klinik ya. Nah, warna hijau dan kuning ini ciri khas ya, hijau terutama ya. Hijau itu menunjukkan apa? Natural ya, kemudian alami dan itu keanekaragaman hayati. Artinya memang berasal dari alam. Ya, tidak ada yang sintetis di sini.
Nah, kemudian bisa dilihat juga ya jari-jari daun yang membentuk bintang. Ya, jari-jari membentang ini artinya ini serangkaian proses yang cukup kompleks ya ketimbang dibandingkan dengan yang OHT ya untuk pembuatan obat fitofarmaka ini ya. Apa saja yang jelas ada uji laboratorium untuk menentukan kebakuan dari standarisasi bahan bakunya. Tidak hanya bahan bakunya tetapi ketika sudah terbentuk produk itu produknya harus di karakterisasi untuk keamanannya ya, baik itu dari segi uji toksisitasnya ya, uji praklinisnya dan uji klinisnya. Jadi harus lebih lengkap ya ketimbang dengan yang OHT atau obat herbal lainnya ya. Jadi ini menjadi syarat wajib kalau suatu produk bahan alam ya atau obat itu tadi itu disebut sebagai fitofarmaka. Memang sesuatu yang tidak mudah dan tidak murah dan tidaklah cepat ya, karena semua ini proses yang berkelanjutan dan memang harus didukung secara maksimal, tidak hanya personal tapi juga dari instansi atau lembaga bahkan negara pun juga harus terlibat ya dalam pengembangan bahan obat dari alam ya, karena tentulah tidak mudah ya. Nah, untuk prioritas pemilihan fitofarmaka yang perlu dipahami ya, meskipun fitofarmaka itu kalau dilihat dari levelnya jauh lebih tinggi ya ketimbang jamu dan OHT, tetapi sebetulnya pada prinsipnya kalau untuk bahan baku itu sama. Kenapa? Karena harus relatif lebih mudah diperoleh. Ini syarat untuk ketiga-tiganya. Jamu, OHT, fitofarmaka itu bahan bakunya harus yang mudah diperoleh ya. Jadi kalau nggak mudah diperoleh ya ngapain ya kita akan mencoba mengembangkan. Ujung-ujungnya nanti biaya operasionalnya jauh lebih mahal ya. Makanya Indonesia ini sangat cocok sekali untuk pengembangan obat herbal atau obat alam. Ya, kenapa? Karena memang kita tahu bahwasanya Indonesia ini merupakan negara mega biodiversitas ya. Sangat begitu besar keanekaragaman hayati yang dimilikinya. Tidak hanya tumbuhan ya, hewan, kemudian mineral itu kita tahu. Tapi sayangnya kalau itu tidak diiringi dengan regenerasi atau pembaharuan tentunya lama-kelamaan akan punah. Tidak di kita, mungkin di anak cucu kita yang akan datang atau generasi-generasi yang akan datang. Tentunya ini sangat memberikan risiko yang buruk ya. Artinya kita bukannya meninggalkan warisan yang baik, malah meninggalkan warisan yang buruk ya. Kemudian yang kedua apa? Kita harus menyesuaikan tempat ya. Kita di Indonesia. Dan itu untuk siapa sih? Ya untuk masyarakat gitu ya. Artinya dalam hal ini kita harus berdasarkan pola penyakit di Indonesia. Masyarakat kita itu sering mengeluhkan tentang apa sih? Penyakit-penyakit yang sering diderita itu tentang apa sih? Nah, itu yang akan kita prioritaskan ya. Kalau enggak ya buat apa gitu ya. Kita kan menyembuhkannya untuk masyarakat kita sendiri ya. Kemudian perkiraan manfaat terhadap penyakit tertentu cukup besar ya. Nah, ini yang kita kembalikan dengan kandungan yang ada di dalam bahan baku tersebut. Jangan sampai kita memberikan informasi kalau suatu bahan alam memiliki kemampuan sebagai ini gitu ya, menyembuhkan penyakit diabetes misalkan, menyembuhkan penyakit jantung, tapi kita sendiri tidak yakin di dalamnya itu ada kandungan untuk itu. Kandungan ini apa sih maksudnya? Ya, kita ingin mengambil yang disebut dengan metabolit sekundernya, yang mana itu memiliki aktivitas farmakologis tertentu yang bisa kita kembangkan untuk obat ya terhadap penyakit-penyakit yang ada di Indonesia. Ya, jadi nggak gabut banget gitu ya istilahnya, harus jelas peruntukannya untuk apa. Kemudian memiliki rasio resiko dan kegunaan yang menguntungkan, bukan malah merugikan ya. Karena kan tujuan kita mengembangkan obat herbal ini kan untuk menyembuhkan ya, bukan membuat orang sakit atau malah membuat orang menderita, tapi lebih untuk menyembuhkan. Paling tidak kalau tidak menyembuhkan, merawat ya. Karena memang dalam hal ini kalau untuk obat herbal atau obat alam itu sangat dihindari yang sifatnya spesifik ya, karena biasanya di dalamnya itu masih banyak mengandung berbagai macam jenis senyawa ya, karena kan ini bedanya dengan obat konvensional ya. Kalau obat tradisional itu tidak spesifik seperti obat konvensional, namun dalam hal ini bisa memberikan peluang yang besar karena kandungan-kandungan yang dimiliki itu memiliki karakteristik yang saling mendukung satu dengan yang lain ya.
Yang terakhir merupakan alternatif pengobatan. Ya, ini yang perlu digarisbawahi, alternatif pengobatan. Artinya bukan secara egosentris kita menjadi pilihan utama, bukan ya, karena kita tidak bisa memberikan edukasi edukasi hal seperti itu kepada masyarakat. Khawatirnya apa? Mereka justru akan banyak mengutamakan dari pengobatan alam. Ya, kita tahu karakteristik obat alam tentu berbeda ya dengan konvensional. Tetap diarahkannya secara konvensional karena dia lebih spesifik. Ibarat kata itu kalau dia menembak gitu ya, sasarannya tuh tepat gitu ya. Karena satu senyawa dengan satu penyakit. Tetapi kalau di bahan alam itu tidak. Ada berbagai jenis senyawa yang memang kita belum bisa mengkategorikannya itu sebagai hal yang one shot gitu ya, sesuatu yang tepat sasaran. Tapi paling tidak dalam hal ini ada sesuatu yang perlu dibiasakan gitu ya. Jadi kalau kaitannya dengan obat alam itu bukan hal yang sifatnya untuk semata-mata menyembuhkan saja, bahkan ada untuk treatment ya yang memang dikonsumsi tidak harus menunggu sakit seperti itu. Nah, untuk kandungan ya kita punya standar fitokimia ya. Jadi gimana kita bisa yakin kalau kandungan tersebut itu memiliki manfaat atau khasiat untuk obat tertentu? Kalau tidak ada kebenarannya atau penelitiannya atau risetnya ya. Jadi setiap bahan alam itu harus ada apa? Screeningnya terlebih dahulu. Jadi kalau nggak ada screening gimana kita tahu di dalamnya ada apa gitu ya. Jangan sampai hanya sekedar iseng-iseng gitu ya, tidak bisa. Jadi harus ada penjaminan kebenaran dari komposisinya, dari standar fitokimia yang secara laboratorium harus ada buktinya, harus ada hasilnya gitu ya. Nah, keseragaman ini tentunya bersifatnya itu nasional gitu ya. Artinya apa? Tidak hanya ada di daerah kita saja yang itu mungkin sama-sama spesies dari tanaman yang sama pula di tempat yang lain, tapi ternyata kok kandungannya beda ya. Nah, ini sangat tidak diharapkan. Karena mau di tempat A, tempat B, tempat C, semuanya itu memiliki keberagaman, memiliki kesamaan dari komponen atau komposisinya. Yang membedakan itu bukan senyawanya, tetapi mungkin kadarnya. Kenapa kadarnya? Paling itu pun perbedaannya tidak signifikan ya, artinya tidak jomplang banget gitu enggak. Yang namanya kadar itu kan kita berbicara masalah kuantitatif. Mana kuantitatif ini tentunya dipengaruhi beberapa faktor, terutama lingkungan. Lingkungan di mana tumbuhan itu tumbuh. Itu sangat menentukan sekali dari metabolit sekunder yang dihasilkan. Tapi untuk komposisi senyawanya sama, harus seragam. Jadi misalkan di sini tanaman binahong memiliki kandungan flavonoid, tanin, alkaloid misalkan ya. Itu kan salah satu atau beberapa contoh metabolit sekunder. Nah, ketika di tempat lain yang memang sama-sama binahong itu juga memiliki karakteristik yang sama. Nah, itu ya maksud saya ya. Jadi harus ada keseragaman komponen yang aktif. Nah, kemudian pada analisis ramuan ya, tentunya dalam hal ini harus ada pembanding ya. Di sini sebagai baku pembanding itu digunakan zat utama atau identitas lainnya. Karena kita bisa tahu kalau benar ini adalah senyawa alkaloid ya, itu harus ada kontrol pembanding yang memang sebelumnya sudah ditentukan itu adalah jenis dari alkaloid. Kalau alkaloid itu kan sifatnya masih umum ya, masih golongan besar. Nah, jenis-jenisnya kan banyak tuh. Nah, biasanya kita bisa menggunakan yang lebih spesifik ya untuk pembanding. Salah satu hal yang bisa kita lakukan secara sederhana adalah dengan kromatografi lapis tipis ya. Jadi kita ingin melihat kedudukan atau posisi dari suatu senyawa ya dari plat silika yang sudah disediakan begitu, nanti akan dilihat atau akan diukur nilai RF-nya ya. Masih ingat ya pelajaran itu atau materi itu. Nah, nanti ukuran RF itu yang akan dibandingkan dengan nilai RF pada pembanding. Kalau dia memiliki ukuran yang sama, itu kemungkinan besar memiliki karakteristik yang sama dengan pembanding tersebut, gitu ya. Jadi untuk memastikan kalau memang senyawa yang kita miliki, yang ada di dalam bahan baku kita itu memang benar adanya adalah senyawa sesuai dengan pembanding. Agak sulit ya kalau tidak ada pembanding, kita bandingin dengan apa benar atau salahnya, ya.
Nah, kemudian secara bertahap ya, ini terutama dari tingkat industri itu harus mempertajam perhatian terhadap galur fitokimia simplisia yang digunakan. Penting sekali untuk mengetahui apa sih riwayat hidup. Nah, galur itu riwayat hidup ya. Jadi galur itu melihat dari jenisnya ya, apakah dia berasal dari suatu golongan yang sama. Karena banyak sekarang itu jenis-jenis tanaman yang sekilas mirip ternyata berbeda. Ya, artinya dalam hal ini perlu dipertajam lagi atau perlu ditelaah lagi. Bila perlu adanya apa? Determinasi atau identifikasi dari tanaman tersebut. Ya, jangan sampai nanti setelah digunakan ternyata itu merupakan jenis yang berbeda. Padahal kita sudah dari awal menyebutkan itu adalah tanaman A misalkan. Tapi ternyata kenyataannya malah tanaman B. Dan itu berbeda jauh. Padahal kalau secara morfologi sama loh bentuknya. Nah, tapi kan dalam kesamaan itu ada beberapa karakteristik yang perlu ditelaah lebih lanjut. Memang itu butuh ahli ya. Jadi dalam hal ini kita memang tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan kita. Saatnya kita bisa berkolaborasi dengan keilmuan yang lain ya untuk bisa saling menunjang dan saling memperkokoh dan memperkuat ya agar memang betul-betul yang sudah kita kembangkan ini memang benar adanya. Kan tujuannya pas bagus ya, bukan hal yang negatif gitu. Oke, kemudian selain standar fitokimia, nah di sini yang perlu diperhatikan adalah adanya khasiat ya dan zat kimia yang berkhasiat. Karena kan kita ingin menggunakan bahan alam itu karena apa sih? Ya karena dia bermanfaat. Kalau nggak ada manfaatnya pasti kalian nggak mau kan? Sama, kita pun juga begitu. Ya, artinya kita bukan berarti egois dengan keinginan kita, tidak. Kita adalah makhluk hidup yang diberikan akal dan pikiran. Kita diberikan kebebasan untuk bisa menentukan mana yang baik untuk kita dan mana yang enggak. Nah, ini salah satunya. Ya kalau tumbuhan, misalkan tumbuhan ya, tumbuhan itu memiliki manfaat yang baik, kenapa tidak kita tentukan atau kita pilih gitu ya. Kalau memang tumbuhan itu memberikan efek negatif ya ngapain kita pilih ya. Karena kadang nggak semua tumbuhan itu memberikan manfaat yang positif kan. Misalkan jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa menjadi yang dikategorikan nafza misalkan ya, atau obat-obatan terlarang. Nah, itu kan mentang-mentang sama-sama dari bahan alam terus kan bisa kita manfaatin. Nah, padahal itu bisa memberikan dampak yang negatif untuk kesehatan. Ya tidak perlu kita pilih. Nah, makanya di sini kita harus bijak ya menentukan mana jenis bahan alam yang bisa kita kembangkan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Tidak sembarangan ya kita menentukan suatu tanaman itu ada manfaat atau tidak ya, atau lebih dikenalnya dengan istilah khasiat gitu ya. Nah, pernyataan khasiat ini harus menggunakan istilah medis. Kita nggak boleh hanya sekedar, pokoknya berkhasiat, pokoknya ini bisa begini, bisa begitu, nggak. Tapi harus menggunakan istilah medis. Khasiatnya sebagai apa sih? Misal dia sebagai antibakteri, ya, antioksidan, atau sebagai analgesik, ya, antipiretik, antidiuretik, lain-lain semuanya. Itu semuanya harus secara penelitian atau riset yang arahnya sudah ke medis. Kan tadi tujuannya untuk apa? Untuk pemeliharaan kesehatan, menyembuhkan kesehatan, pokoknya yang fokusnya untuk kesehatan, meningkatkan kesehatan malah bukan menurunkan kesehatan, ya. Nah, dalam hal ini yang perlu diperhatikan ya, bedanya dengan obat konvensional, untuk penggunaan zat kimia yang khasiatnya itu tunggal atau memang itu sifatnya murni dalam satu obat tuh hanya satu senyawa saja, itu kalau dalam fitofarmaka malah dilarang karena itu bukan peruntukannya. Kalau di fitofarmaka justru malah ada beberapa jenis zat kimia yang berkhasiat di dalamnya. Nah, kalau konvensional tidak. Kalau konvensional itu sifatnya lebih spesifik, dia lebih tunggal. Ya, ada plus minus di sana. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan ya di materi sebelumnya bedanya obat tradisional dengan obat konvensional. Silakan dibaca lagi ya bedanya apa. Kemudian, nah ada data pendukung. Nah, jadi tidak cuma sekedar standar fitokimia ya, tidak cuma sekedar khasiat yang ada di dalam
senyawa yang dikandung oleh tanaman atau bahan alam tersebut, tapi harus ada data-data pendukung yang memperkuat ya. Kalau memang suatu bahan alam itu bisa digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan obat fitofarmaka. Makanya kita tidak boleh lepas dari pedoman atau yang mengatur segala bentuk regulasinya. Ini sudah kalian pelajari ya di aturan BPOM yang sudah kalian presentasikan itu adalah salah satu regulasi. Jadi kalau tidak mematuhi itu ya akan sulit untuk bisa mendapatkan izinnya ya, karena kan kita tujuannya agar mudah prosesnya sehingga izinnya pun juga lebih mudah. Nah, yang data dukung ini kaitannya dengan apa sih? Dengan hasil laboratorium yang mencantumkan data-data pengujian. Nah, inilah yang nanti akan dilihat akan ditelaah oleh BPOM ya, layak atau tidak disebut sebagai obat fitofarmaka. Makanya tadi dari awal saya bilang ini tidaklah mudah, tidaklah murah, dan tidaklah cepat ya. Karena memang semua butuh proses, waktu, biaya ya kan, tentunya tidak mudah ya. Untuk penelitian secara laboratorium aja butuh berapa uji ya, itu pun memakan biaya yang tidaklah sedikit ya. Makanya sebenarnya ini bukan kaitannya dengan personal ya, kecuali kalau kalian personal jadi pemilik sebuah perusahaan industri ya itu beda cerita ya. Tapi dalam hal ini memang kalau kaitannya dengan urusan kesejahteraan kesehatan negara ya harusnya pemerintah ikut berkontribusi atau ikut mendukung untuk pengembangan obat herbal seperti ini. Kita punya badan riset yang kita kenal sebagai BRIN ya, itu sudah banyak dikembangkan terkait bahan-bahan alam yang bisa di produksi secara massal ya, baik itu dari level OHT maupun dari level fitofarmaka ya. Nah, kemudian fitofarmaka ini wajib ya harus ada hasil pengujian yang jelas ya, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Apa saja pengujian fitofarmaka itu? Tadi sudah di-spill di awal ya, ada uji toksisitas ya, uji praklinis, uji klinis, itu harus lengkap datanya. Tidak boleh berkurang satupun atau tidak ada satupun. Kalau sampai ada satupun yang walaupun cuma satu nggak ada ya tidak layak disebut sebagai fitofarmaka ya. Nah, kita sedikit mengingat, kenapa saya katakan mengingat ya, sebetulnya ini bukan materi yang ada di obat tradisional ya, karena ini harusnya sudah kalian peroleh di mata kuliah farmakologi ya, yang itu berkenaan dengan uji toksisitas. Ini sedikit saya ingatkan karena memang ada kaitannya ya, walaupun tidak spesifik ya, tidak secara khusus saya membahas terkait ini. Jadi uji toksisitas ini wajib ada ya. Kenapa? Karena tujuannya untuk mengetahui tingkat keamanan dari suatu produk ya ketika itu akan digunakan untuk manusia ya khususnya ya. Karena apa? Karena kalau nggak begitu nanti manusia tersebut yang jadi korban. Tentu kita semua nggak mau dong hal seperti itu terjadi. Makanya syaratnya harus lebih detail dan lebih rinci gitu. Ya, jadi uji toksisitas ini untuk mengetahui efek toksik ya dari suatu zat pada sistem biologis yang nantinya akan diperoleh data dosis ya. Dosis amannya ini sampai berapa sih, yang tentunya nanti akan dikaitkan dengan respon yang dimunculkan terhadap yang diuji tersebut ya. Ketika produk atau sediaan tersebut itu diberikan pada yang diuji. Nah, biasanya yang diuji ini kalau untuk praklinis itu menggunakan hewan uji ya atau hewan percobaan. Tapi memang tidak mesti harus dalam bentuk kelinci percobaan ya, meskipun itu uji coba. Karena hewan uji itu macam-macam ya. Ini seperti yang sudah kalian pelajari di mata kuliah farmakologi. Ada mencit, ada tikus ya, ada kelinci, bahkan beberapa dia menggunakan kucing, tapi memang tidak selalu ya, biasanya hanya yang sifatnya untuk permukaan saja, tapi kalau sampai dibunuh atau dimatikan itu biasanya hanya level mencit sama tikus saja. Nah, ini pun galurnya harus sama, nggak sembarangan, nanti tikus got diambil, nah itu nggak bisa. Tikusnya harus tikus yang putih ya, yang memang itu galurnya jelas ya, jadi tidak mengganggu
hasilnya ya, karena kan kita dalam pengujian itu tidak cuma satu hewan ya, ada beberapa hewan diberikan perlakuan yang sama begitu ya, tidak ada perbedaan, tidak dikasih makan satu, nggak dikasih makan semua gitu ya perlakuannya, artinya dalam hal ini dibuat dia seragam, jadi diharapkan hasilnya pun nanti ketika dihitung itu lebih valid ya. Nah, apa sih tujuannya dengan uji toksisitas itu? Kita mengenal adanya LD50 ya. Jadi nanti akan dilihat selama 24 jam pertama setelah diberikan si sediaan itu satu kali sediaan ya dikasihkan entah itu melalui oral atau mungkin injeksi ya. Itu akan diamati selama 24 jam pertama. Kira-kira ada ngaruhnya nggak nih ke hewan uji tersebut ya. Nah, lalu dilanjutkan ke 14 harinya. Biasanya ini nanti tergantung dari jenis toksisitasnya. Apakah toksisitas akut, kronis ya. Kalau misalkan diberikan satu kali disebut apa, kalau dia berturut-turut 14 kali itu disebut apa ya. Ini sudah kalian peroleh seharusnya ya di mata kuliah yang lain. Nah, di sini ada istilah uji toksisitas akut ya. Jadi ini syarat utama ya, sifatnya harus terpantau dengan baik dan bahkan laboratorium yang memeriksa ini harus yang sudah berlisensi ya, sudah terstandar ya. Jadi tidak sembarangan laboratorium misalkan di kita itu nggak bisa karena kita bukan standarnya. Artinya dalam hal ini harus benar-benar yang mempunyai sertifikat standarnya untuk pemeriksaan tersebut. Ya, jadi prasyarat formal keamanan kandidat obat fitofarmaka yang nantinya akan diberikan kepada manusia ya. Jadi uji toksisitas itu ada beberapa macam ya. Ada toksisitas subakut. Jadi ini hanya mengulang saja ya saya ya. Jadi harapannya kalian sudah ada bekal materi ini sebelumnya, jadi tidak perlu saya panjang lebar menjelaskan. Jadi toksisitas subakut itu dia untuk mendeteksi efek toksik ya. Toksik itu sesuatu yang bersifat racun. Entah itu mungkin dilihat dari gejala-gejalanya yang tidak beres dengan kesehatannya ya. Mungkin gerakannya sudah tidak normal ya, pingsan atau mungkin napasnya tersengal-sengal, bahkan mungkin kematian ya. Ada level-levelnya itu. Nah, dalam hal ini apa yang dipantau itu setelah diberikan sediaan ya atau sediaan ujinya itu dengan dosis berulang ya. Dan itu diberikan secara oral ya pada hewan uji selama 28 hari atau 1 bulan. Jadi 28 hari itu diberikan treatment dengan dosis berulang itu tadi ya, dilihat nanti perubahan apa yang terjadi di dalam hewan tersebut. Bisa awalnya itu hewan itu di apa semuanya sehat, kemudian nanti diberikan sediaan itu malah ada yang sakit, atau memang hewan itu dibuat sakit. Nah, nanti diberikan treatment sediaan itu justru malah sembuh, berarti kan dia menyembuhkan atau menurunkan. Misalkan dia punya apa itu namanya kolesterol tinggi. Nah, diberikan tuh kolesterol yang tinggi semua pada hewannya, dibuat sakit dong pastinya ya. Nah, kemudian diberikan suatu bahan atau sediaan yang memang itu diklaim sebagai penurun kolesterol. Nah, benar nggak dalam waktu 1 bulan itu kolesterolnya turun? Nah, kalau memang benar, berarti ada pengaruh yang signifikan. Ya, begitulah ya yang namanya uji coba itu kan harus benar-benar dilihat secara bukti nyatanya, tidak boleh kita buat-buat. Kenapa? Ya itu tadi kan akan dimanfaatkan untuk manusia. Kita ingin mempercantik hasil, ternyata nanti hasilnya itu diterapkan manusia, malah manusianya kacau balau, malah kehilangan nyawa kan justru malah berbahaya. Jadi harus ditampilkan apa adanya. Kalau memang bahan alam tersebut tidak mampu memberikan efek itu ya jangan dipaksa, jangan dibuat-buat ya. Meskipun sudah banyak menghabiskan biaya. Tapi ya itulah ya manusiawi terkadang banyak yang ingin berbuat curang gitu ya. Yang penting produk saya laku gitu ya. Nah, ini harus betul-betul tidak boleh diterapkan. Makanya biasanya itu dilakukan pemeriksaan itu di laboratorium yang terstandar atau yang berlisensi. Bahkan staf-stafnya pun juga sudah terstandar. Jadi tidak sembarangan ya untuk menentukan dia itu aman atau tidak. Nah, kemudian ada toksisitas kronik.
Jadi ini untuk mendeteksi adanya efek toksik ya, toksik itu racun ya, dari pemberian sediaan uji secara berulang selama 1 tahun sehingga dapat menetapkan tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksik ya. Jadi sebetulnya semua itu hanya berdasarkan waktu ya. Kalau yang subakut tadi 28 hari, kalau yang toksitas kronik ini dia 1 tahun ya. Jadi melihara hewan uji selama setahun dengan treatment sediaan seperti itu. Ini kan bukan sesuatu yang mudah dan bukan sesuatu yang murah ya. Jadi semua itu butuh perawatan begitu, dibuat supaya hewan ujinya nggak sakit, nggak mati di tengah proses. Repot kalau sampai mati tengah proses, matinya karena apa ini? Kalau matinya karena sediaan uji, clear, artinya memang sediaan uji itu tidak bisa digunakan untuk jangka panjang. Tapi kalau matinya karena faktor lain, nah ini yang berbahaya. Artinya tidak bisa kita lanjutkan penelitiannya, berarti harus ada pengulangan. Nah, ini kan berisiko ya, artinya waktu, dana, pikiran, itu semua akan habis ya dengan uji-uji nih seperti ini. Kemudian toksisitas spesifik itu ada beberapa ya. Jadi ada uji teratogenitas ya, ada uji mutagenitas. Saya masih kuliah ya nanti ya. Ada uji karsinogenitas ya. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan yang bisa dipahami ya, apa saja. Jadi ada uji teratogenitas itu adalah sebetulnya ini bisa kita lihat ya, dia memiliki efek toksik enggak terhadap janin gitu ya. Terutama kalau dikonsumsi pada ibu hamil. Nah, ini harus jelas dan clear. Makanya beberapa obat herbal sekalipun bahkan konvensional pun itu kalau dia ada bukti bisa menyebabkan kelainan terhadap fetus atau janin kan masih ada keterangannya ya, dilarang atau tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui misalkan ya, karena ini sangat berbahaya terhadap kehamilannya atau anak yang sedang disusuinya. Nah, ini harus jelas gitu. Jangan sampai nanti hanya ingin mengejar pasar kita pura-pura aman kok. Nah, ternyata itu bisa berpengaruh negatif untuk kesehatan khususnya ibu hamil. Makanya perlu ada uji teragonitas ya. Kemudian uji mutagenitas ini efeknya itu bisa menyebabkan terjadinya mutasi enggak? Ya, terutama level DNA sama RNA ya, secara genetik. Ya, kalau sampai bisa merubah susunan genetik dan itu bisa menyebabkan kecacatan, wow, ini sangat tidak disarankan atau tidak direkomendasikan untuk dirilis ya. Artinya sangat berbahaya. Kemudian ada uji karsinogenitas ya. Nah, ini kaitannya dengan sediaan itu tuh bisa menimbulkan apa? Pertumbuhan sel kanker enggak di dalam tubuh ya. Kan pokoknya tadi itu tujuan dari pengembangan obat alam ini harus bisa meningkatkan level kesehatan ya, atau menjaga kesehatan atau treatment kesehatan, bukan malah menyebabkan sakit. Keywordnya itu. Jadi kalau sampai ada yang menimbulkan sakit, justru malah menyebabkan penyakit baru, nah ini tidak layak untuk bisa diklaim sebagai obat herbal, khususnya fitofarmaka. Ya. Makanya data-data ini diminta pada saat proses perizinan ya untuk produk tersebut, apakah bisa diklaim sebagai obat fitofarmaka atau tidak. Ya. Nah, ada beberapa syarat mutu ya yang bisa diterapkan dalam pengembangan obat tradisional ya, khususnya fitofarmaka. Sebetulnya dalam hal ini tidak cuma fitofarmaka ya, OHT pun juga, karena bahan bakunya kan harus sudah terstandar ya. Kalau jamu itu pilihan, karena jamu itu kan sifatnya homemade ya, yang memang segala bentuk apa itu namanya pembuatannya itu bukan berdasarkan aturan atau regulasi yang ditetapkan BPOM ya, tapi hanya berdasarkan standar nasional Indonesia saja. Artinya yaitu tadi tidak sedalam OHT dan fitofarmaka. Terlebih fitofarmaka ya. Wajib harus ada persyaratan mutu yang mendukung. Apa saja? Yang pertama organoleptik ya. Makanya ini yang paling sering dilakukan ya. Mau apapun uji yang akan dilakukan, mau apapun produk yang akan dibuat ya, terutama dalam hal pengembangan bahan alam ya.
menjadi sediaan farmasi, itu harus ada organoleptiknya. Ya, baik itu bahan baku yang masih dalam bentuk simplisia atau sudah dalam bentuk ekstrak. Organoleptik ini pemeriksaan yang sederhana sebetulnya ya. Dengan panca indera kita aja sudah bisa. Misalkan dari bentuknya, warnanya, aromanya. Itu pun kita tidak boleh berbohong ya untuk bisa mendeskripsikannya ya. Kemudian ada keseragaman bobotnya. Bobot jenisnya seperti apa antara satu dengan yang lainnya juga harus seragam. Ya, tidak boleh berbeda-beda. Kemudian kadar air, cemaran mikroba, aflatoksin ya dan cemaran logam ini sangat tidak boleh ada melebihi batas yang telah ditetapkan ya karena semua sudah ada standarnya masing-masing. Jadi tidak boleh melebihi atau tidak boleh berbeda dari standar yang sudah menjadi acuannya. Nah, ini sedikit ya saya sampaikan. Mungkin ini hanya sebatas ringkasan saja. Jadi kalau saya sampaikan dari awal semuanya ini mungkin 2 pertemuan, 3 pertemuan tidaklah cukup ya. Tapi paling tidak kalian paham karena dalam hal ini bisa kita lihat ya sebetulnya ada beberapa yang perlu kita pahami ya. Level-level kenaikan dari jamu ke OHT itu sebetulnya semua berdasarkan apa sih? Uji yang dilakukan ya. Jamu itu bisa kok meningkat jadi OHT. Mbak bisa, bukan berarti tidak bisa, bisa. Tapi dengan catatan ada peningkatan level juga ya. Yang membedakan apa sih jamu dengan OHT? Ujinya. Nah, kalau jamu tidak ada uji preklinik ya berarti di OHT harus ada praklinik. Begitu pula ketika ingin mengembangkan produk OHT ke fitofarmaka. Apa yang belum dilakukan? Klinis ya berarti harus dilakukan. Nah, begitu. Ya, jadi bukan berarti sesuatu yang terkotak-kotak, oh jamu sendiri, OHT sendiri, fitofarmaka sendiri. Enggak, semua itu sebetulnya berkelanjutan. Goals-nya adalah fitofarmaka yang sudah lengkap gitu ya. Jamu pun banyak kok orang-orang yang ingin mengembangkan jamu yang lebih apa lebih memiliki level yang lebih tinggi ya ke arah OHT ya bisa. Jadi bisa saja dulunya yang produk OHT ini awalnya jamu gitu. Ya, tapi karena ada perkembangan teknologi, akhirnya ditingkatkan lagi menjadilah OHT kan begitu. Jadi saat ini yang mungkin produknya masih dalam bentuk jamu kita nggak tahu loh ya. Kedepannya mungkin ownernya atau orang-orang yang memang punya kemampuan dalam hal ini ingin mengembangkan yang lebih oke gitu ya ke OHT ya bisa saja. Tapi syaratnya ini ya. Nah, uji preklinik dari jamu menuju OHT. Ada beberapa yang perlu diperhatikan di sini, ya. Jadi ada istilah uji eksperimental secara in vitro. In vitro itu dia menggunakan sel. Biasanya sel itu ya kalau yang paling sering itu mikroba ya. Ingin melihat bagaimana sih suatu bahan alam itu aktivitas mikrobanya ya. Dia punya kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri atau tidak. Nah, itu secara in vitro. Kalau secara in vivo biasanya menggunakan hewan uji. Ya, hewan uji itu bisa mencit, tikus, ya, yang tadi saya sampaikan tadi atau anjing. Tapi memang dalam hal ini ada kode etik yang harus diperhatikan. Harus ada surat izin kode etiknya. Ya. Nah, ini biasanya ingin mengetahui klaim dari dosis ya, sebuah obat yang aman untuk dikonsumsi. Walaupun nanti akan ada pengkonversian ya, dosis pada mencit berat badan berapa, itu nanti dikonversikan ke berat badan manusia itu berapa. Itu nanti ada perhitungan sendiri. Saya yakin kalian sudah bisa menghitung ini karena sudah disampaikan ya di mata kuliah farmakologi. Sama halnya ketika kalian lihat di obat-obat yang sudah dijual itu ya, konvensional juga, itu kan ada aturan pakai ya, anak-anak berapa, kemudian orang tua apa dewasa berapa. Ya syukur-syukur kalau memang sudah ada takaran yang pas. Terkadang apalagi di daerah-daerah yang terpelosok ya, itu banyak anak-anak yang sulit menemukan obat dalam bentuk sirup ya. Jadi dalam bentuk tablet, apakah boleh anak-anak minum tablet? Ya boleh. Yang nggak boleh apanya? Kalau nggak sesuai dengan dosis. Tapi kan susah ngukurnya ya.
Kalau dalam satu tablet itu berapa miligram, kita harus mengkonversikan berdasarkan apa? Berat badan anak tersebut. Ya, jadi jangan dipaksakan menyamakan kalau satu kapsul orang dewasa nanti satu kapsul juga untuk anak-anak. Tidak. Kita menyesuaikan dengan ukuran badan dari anak tersebut. Ya, itu kan sulit. Makanya biasanya kalau di kota-kota besar itu sudah mudah karena sudah disediakan obat sediaan sendiri ya yang memang diperuntukkan untuk anak-anak atau mungkin peruntukan untuk bayi ya. Itu kan beda-beda tuh jenisnya, ada yang drop, ada yang sirup ya. Nah, ini akan memudahkan tanpa menghitung ya. Kalau yang masih manual itu bayangin aja misalkan parastamol untuk bayi yang baru divaksin gitu ya. Kadang dikasih gelondongan gitu sama bidannya, kita yang suruh mikir ya. Nggak mungkin saya mau ngasih satu tablet ke bayinya, berarti kan harus dipotong ya. Artinya dalam hal ini mungkin hanya ilmu kirokologinya ya, jadi hanya dikira-kira saja. Nah, ini sangat berbahaya kalau tidak sesuai ya. Kemudian uji toksisitas akut. Nah, ini untuk mengetahui LD50 ya. Lethal dose. Jadi dosis kematian dari 50% hewan uji yang diujikan. Jadi kalau yang diujikan ada 100, kalau sampai mematikan 50, nah ini berarti efeknya bisa menimbulkan kematian ya. Tapi kalau di bawah itu nanti akan diukur regresi linearnya ya, berapa sih nilai LD-nya gitu. Dan dalam hal ini ada sebuah statement yang bisa memudahkan kalian untuk memahami ya. Jadi semakin tinggi LD50 maka semakin aman karena dibutuhkan dosis tinggi untuk sampai pada tahap mematikan. Jadi kalau misalkan dosisnya apa namanya itu aman dari 100 hewan itu ya berarti bagus ya nilai LD50-nya ya. Tapi kalau baru sedikit aja udah banyak yang kolaps ya, banyak yang mati hewan ujinya. Something ini dengan sediaannya kok bisa seganas itu bisa membunuh hewan uji sebanyak itu ya. Kemudian ada uji toksisitas subkronik ya. Jadi ini tujuannya untuk mengamati kelainan ya akibat konsumsi obat yang diamati. Jadi efek akumulasi obat menjadi fokus riset. Jadi dalam hal ini tuh harus ada pengamatan dan treatment ya. Kenapa? Karena setiap hari selama 3 bulan berturut-turut hewan diberikan sediaan ya, entah itu dalam bentuk produk obatnya atau dalam bentuk ekstraknya ya. Bayangin aja selama 3 bulan berturut-turut kalian ngasih perlakuan itu terus ya. Ya kalau hewannya nggak bosen ya dikasih itu terus ya. Tapi ya begitulah. Ini adalah cara agar kita tahu tingkat keamanan dari sediaan yang akan kita kembangkan menjadi obat fitofarmaka atau OHT ya. Kalau step by stepnya ya dari jamu ke OHT, OHT ke fitofarmaka. Kemudian ada uji toksisitas khusus ya. Nah, kalau khusus berarti kan sifatnya jangka panjang kan. Tujuannya untuk melihat keamanan jangka panjangnya 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Apakah dia itu nanti bersifat karsinogenik tidak, mutagen tidak, teratogenik tidak ya, atau bisa menyebabkan iritasi. Mungkin kalau penggunaan dalam jangka pendek cuma 1-2 hari, 1 bulan, 2 bulan mungkin nggak menimbulkan efek yang begitu signifikan. Tapi kan terkadang ada orang yang ingin merawat tubuhnya ya, pemanfaatannya tidak cuma sebulan 2 bulan, tapi 1 tahun. Nah makanya dalam hal ini levelnya dinaikkan. Jadi tidak cuma 3 bulan saja diberikan perlakuan, tapi dalam waktu 1 tahun. Bagaimana 1 tahun itu aman atau tidak? Ya, itu adalah langkah-langkah yang memang perlu diperhatikan. Nah, itu kalau yang menuju ke OHT ya secara praklinis. Nah, kalau untuk yang secara OHT menuju ke fitofarmaka tinggal nambahin apa? Klinisnya kan. Tapi tetap dilakukan praklinis ya. Tapi kalau praklinisnya aman baru klinis gitu. Karena tinggal melengkapi datanya ya. Kalau untuk klinis ada beberapa fase ya. Jadi ada fase 1, ada uji klinis fase 2 ya, ada uji klinis fase 3, ada uji klinis fase 4. Jadi kalau fase-fase ini belum terlewati ya belum bisa lolos
sebagai obat fitofarmaka ya. Fase 1 ini untuk mengetahui efek dan farmakokinetiknya ya. Biasanya di suruh nyoba itu adalah sukarelawan yang sehat. Nah, ini harus tanda tangan nih, mau atau tidaknya ya. Dan tentunya ada kompensasi ya, nggak mudah dan nggak murah itu tadi ya. Ya, kadang kan kita berpikir-pikir ya, aduh mau nggak nih saya jadi probandusnya gitu ya, jadi orang yang ikut menjadi apa uji cobanya gitu ya. Kemudian dilanjutkan uji klinis fase 2. Nah, ini biasanya ini terhadap mereka yang sakit ya, yang memang diklaimnya sebagai obat gitu. Kalau nggak menunjukkan perubahan apa-apa ya berarti tidak memiliki efek obat untuk penyakit tersebut gitu. Kemudian uji klinis fase 3, ini tidak hanya dalam lokal tetapi diperluas lagi ya. Jadi jumlah sukarelawannya diperbanyak, lokasinya berbagai macam wilayah atau diperluas. Nah, ini untuk mengetahui populasi dari sekian banyak itu berapa yang memberikan efek yang positif gitu ya. Baru nanti klinis yang ketiga ya, ini sudah menjadi tahap akhir ya. Artinya kalau memang semuanya sudah oke, baru bisa dinyatakan sebagai obat fitofarmaka. Ya, ini adalah langkah-langkah yang memang harus dilalui ya. Prosesnya tidaklah cepat ya, artinya tapi tetap bukan berarti tidak mungkin karena saat ini sudah banyak kan jenis-jenis obat yang sudah berkembang dari jamu, OHT ke fitofarmaka. Nah, kalau untuk fitofarmaka ini ini sudah biasa kalian ditemui ya. Ada Stimuno ya, ada Tensigard, ada Nodia dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh obat fitofarmaka. Nah, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan ya berkenaan dengan apa namanya fitofarmaka. Nanti kalian bisa bandingkan ya dengan yang OHT itu seperti apa, itu nanti perbedaannya kan signifikan atau tidak ya. Nah, untuk tugas mandiri ini sama ya, seperti OHT yang kemarin. Jadi silahkan pilih satu jenis obat fitofarmaka ya. Ini yang saya kasih contohnya. Kalau kalian mau milih contoh yang lain yang tidak saya cantumkan, boleh. Tapi pastikan itu benar-benar obat fitofarmaka ya. Jadi nanti buat PPT ya, sama dengan yang OHT kemarin, nama obatnya apa, nama dagangnya apa, komposisi dan lain-lain ini sampai terakhir ya. Nah, nanti ini digabung dengan tugas PPT sebelumnya yang OHT. Jadi setelah kalian menjelaskan OHT, nanti satu jenis obat OHT, kemudian satu jenis obat fitofarmaka. Ya, nanti akan kita lihat perbedaan apa yang signifikan antara OHT dan fitofarmaka. Itu ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Karena kalau dilihat dari waktu kayaknya tidak memungkinkan kita presentasi hari ini. Jadi silakan itu dikerjakan dulu yang fitofarmaka itu. Digabung saja PPT-nya dengan yang OHT setiap satu mahasiswa. Berarti nanti kita sediakan waktu untuk kita presentasi ya. Usahakan dalam pekan ini ya, karena biar kita utangnya tidak banyak. Jadi minta tolong Vivi sebagai Sipen untuk bisa nyari waktu kesepakatan dari kalian kapan mau presentasi untuk yang mandiri ya per mahasiswa, yang OHT dan fitofarmaka sesuai dengan instruksi yang diberikan tadi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sudah cukup, Ibu. Oke, kalau cukup kita cukupkan ya untuk pertemuan kita hari ini. Kita akhiri membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.